Orang Malaysia punya gaya hidup sedekah yang keren. Di antaranya semisal pasar percuma atau pasar gratis, keranjang sedekah di supermarket, food bank di masjid, suspended meals, dan sedekah online. Gaya hidup sedekah di Malaysia itu mungkin salah satu penyebab yang bikin ekonomi Malaysia lebih makmur, karena kebaikan sedekah akan Allah balaskan, tak hanya diberi keberkahan di akhirat tapi juga di dunia saat ini. Dalam forum ini saya ingin menyoroti salah satu gaya hidup sedekah orang Malaysia, yaitu suspended meal. Sedekah suspended meals ala Malaysia membuat saya amat impress atau terkesan, karena dengan sedekah suspended meals ini targetnya bisa lebih tepat sasaran. Kenapa demikian? Sebab sedekah suspended meals ini ditujukan bagi siapa saja yang membutuhkan makanan dan minuman tertentu yang telah dipesan khusus oleh pembeli atau penyedekah, yang lalu akan diberikan kepada siapa saja yang datang ke warung atau restoran yang membutuhkan makanan dan minuman yang khusus menyediakan suspended meals. Biasanya di depan warung atau kedai dan restoran akan terpampang banner atau spanduk suspended meals. Jadi tak hanya kaum duafa yang bisa mengambil sedekah suspended meals di kedai atau restoran, tapi juga bisa yang lainnya. Semisal adalah pelajar yang ekonominya minimalis atau pas-pasan, juga diperbolehkan untuk mengambilnya. Bagaimana bila ada orang yang ekonominya mampu tertarik untuk mengambil sedekah suspended meals tersebut? Itu pun juga diperbolehkan, karena memang tidak ada aturan khusus dari orang dari golongan tertentu yang mana sebagai syarat utama yang berhak menerima suspended meals, yang konsepnya mungkin adalah berbagi kebahagiaan. Akan tetapi secara etika moral, mana tega orang yang berasal dari kalangan menengah ke atas, maksud saya tegaskan, dari kalangan ekonomi menengah ke atas, sengaja datang ke restoran untuk mengambil suspended meals. Selain bakal dijuluki si Raja Tega, juga bakal bergelar si muka tembok. Saya suka membayangkan, andaikan sedekah suspended meals ala Malaysia ini bisa ada di sini, di hati kita, dimanapun kita berada, maka akan banyak orang yang bisa merasakan kebahagiaan, sebab bisa menikmati hidangan makanan dan minuman enak lezat, tak hanya di kedai sederhana berkelas kaki lima, tapi juga restoran mewah berkelas hotel bintang 5. Dengan bersedekah makanan suspended meals, kita sama saja telah memberikan sebagian rezeki dari Allah yang memang sebenarnya itu hak mereka yang membutuhkannya. Dan apapun bentuk rezeki yang kita sedekahkan akan menjadi harta kekal kita yang sesungguhnya di hari akhir nanti. Bila kita renungkan, memang benar adanya harta kita di dunia, baik yang berupa uang, rumah, kendaraan, perhiasan, pakaian, dan makanan, semua pasti ada masa habisnya atau masa habis pakainya dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara meninggalkan kita untuk berbagai keperluan hidup, dan ada pula yang juga terpaksa harus kita tinggalkan karena kita meninggal dunia. Maka dengan rajin bersedekah itu tak hanya bisa menolong orang lain yang memerlukannya, tapi juga pada hakikatnya juga bisa menolong diri kita sendiri. Jadi kita mesti bersyukur bila diberi kemampuan untuk bersedekah. Selain karena diberi kemampuan secara finansial untuk bersedekah, juga karena Allah masih mengizinkan ada orang yang mau menerima sedekah kita, yang pada hakikatnya si penerima sedekah itulah yang telah menolong kita. Bayangkan jika semua orang di dunia ini kaya raya dan tidak mau menerima sedekah. Alangkah merananya kita karena tidak ada yang bisa bersedekah. Dan juga karena semua orang kaya, mereka tidak memerlukan diri kita, dan juga kita tidak memerlukan mereka. Kita akan hidup terasing. Hidup kita bermakna apabila kita bisa menolong orang lain. Itulah karena Allah mewajibkan kita untuk bersedekah, agar kita bisa belajar bersyukur
karena Allah yang telah menciptakan sistem kehidupan ini dengan penuh keseimbangan yang berasal dari dua sisi. Ada si kaya, ada si miskin, ada si pintar dan si bodoh, ada siang dan malam, dan lain sebagainya. Jika satu sisi itu terganggu, maka bakal terganggu sistem kehidupan atau sistem keseimbangan kehidupan kita, dan dipastikan hidup kita akan merana dan sengsara. Sebab Allah ingin membuat kita ini hidup di dunia bahagia dan juga di akhirat bahagia. Maka Allah menciptakan sistem kehidupan ini dengan penuh keseimbangan agar kita mau belajar bersyukur. Bersyukur itu mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya itu tidak mudah. Makanya saya bilang perlu proses belajar bersyukur terus-menerus sepanjang hidup ini, sehingga kita semakin menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga waktunya nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa tenang dan damai, sebab kita telah memahami makna inti kehidupan ini yang penuh ujian dan cobaan dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Semuanya pasti ada hikmah baiknya, sebab Allah pasti menginginkan yang terbaik dalam hidup ini. Tidak lain tidak bukan, pasti dengan segala macam ujian dan masalah yang kita hadapi, tujuan utamanya adalah yang terbaik untuk kita. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.